Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba mengantarkan teman-teman ke dalam bahasan pengantar akuntansi, di mana ini disusun oleh tim dosen akuntansi yang akan menggambarkan teman-teman tentang konsep dasar akuntansi. Dimulai dengan pengertian akuntansi, bidang-bidang akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, beberapa sebutan akuntan, bentuk perusahaan, jenis usaha perusahaan, asumsi dasar perusahaan, dan sistem pencatatan ganda. Pengertian akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi, yang berarti kita punya input atau masukan, yaitu berupa dokumen dasar. Yang dimaksud dokumen dasar di sini adalah segala bentuk dokumen yang memiliki nilai rupiah. Itu yang bisa kita sebut sebagai bukti transaksi atau nilai mata uang. Jadi, untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan nilai mata uang, maka tidak bisa dimasukkan sebagai dokumen dasar. Contohnya, kalau kita punya nota, kalau kita punya kwitansi, kalau kita punya invoice, itu bisa masuk sebagai dasar akuntansi, sebagai dokumen dasar akuntansi. Tetapi ketika kita punya misalnya perjanjian antara HRD dengan pegawai, kemudian perjanjian antara manajer dengan pegawainya, nah itu bukan termasuk dalam dokumen dasar akuntansi karena dia tidak memiliki nilai mata uang. Nah, selanjutnya input ini akan diproses secara manual ataupun komputer, yang nantinya proses ini yang kita maksud sebagai akuntansi. Proses pengakuntansian dari input berupa dokumen dasar kemudian menjadi output, yaitu informasi keuangan, di mana informasi keuangan ini diperlukan oleh semua stakeholder perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang diperoleh. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, terus laporan keuangan posisinya di mana, Bu? Laporan keuangan juga bagian dari informasi keuangan yang berupa laporan keuangan. Jadi informasi keuangan itu ada laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. Dan itulah bentuk output yang bisa diambil atau yang bisa dipakai sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, kemudian setelah output ini didapatkan, maka ini adalah informasi akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi output itu dibagi menjadi dua sama yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah laporan keuangan yang kemarin teman-teman sudah cari, sudah ditempel, kemudian sudah dimasukkan ke Google Drive teman-teman semuanya. Laporan keuangan itu adalah bagian dari akuntansi keuangan, sementara informasi keuangan lainnya itu adalah bagian dari akuntansi manajemen. Nah, laporan keuangan ini adalah yang dipublikasikan kepada pihak luar yang bisa teman-teman akses melalui website perusahaan yang bebas dibaca oleh semua orang. Kemarin ya ada laporan laba rugi yang isinya labanya berapa atau ruginya berapa, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, berapa ekuitas perusahaan, kemudian ada juga laporan posisi keuangan, bagaimana kondisi real aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan, dan kemudian ada laporan arus kas juga, di mana laporan arus kas juga bagian dari yang harus disiapkan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, laporan keuangan ini bebas diakses oleh semua orang stakeholder perusahaan karena ini adalah tidak bersifat rahasia. Sementara ketika kita berada di akuntansi manajemen,
nanti yang kita peroleh adalah informasi keuangan lainnya. Maksudnya apa? Informasi keuangan lainnya ini adalah sebagai bentuk monitoring atau sebagai bentuk evaluasi dari perencanaan yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen. Sehingga informasi keuangan lain ini hanya dipakai oleh internal perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita punya tawaran proyek, mungkin dengan harga yang rendah tapi dengan omset yang banyak, mau kita terima atau tidak. Nah, itu perhitungannya ada di akuntansi manajemen. Kemudian apakah nanti ada perusahaan yang mau mengakuisisi, kita ambil atau tidak, itu juga ada di akuntansi manajemen. Nah, untuk teman-teman yang berada di jurusan akuntansi, nanti teman-teman akan lebih mendalami ini di akuntansi keuangan dengan akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjut. Sementara teman-teman yang di manajemen nanti akan jika mengambil manajemen keuangan, konsentrasinya akan ketemu lagi dengan akuntansi manajemen. Begitupun teman-teman di jurusan akuntansi juga akan mendapatkan akuntansi manajemen. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana perbedaan keduanya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, perbedaannya apa sih antara laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya? Informasi laporan keuangan itu bentuknya, yang pertama, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, mohon maaf itu namanya masih neraca karena dulu sebelum diubah. Kemudian ada laporan arus kas. Kemudian sifatnya normatif dan ringkas. Jadi, kenapa kita buat ringkas? Kok ringkas, Bu? Padahal banyak banget isinya. Itu sudah ringkas karena memang informasi yang perlu disampaikan itu banyak gitu. Kemudian fokusnya adalah pemakai eksternal. Jadi investor, kemudian kreditor, kemudian pajak, kemudian pemasok dan sebagainya, itu yang pakai laporan keuangan. Makanya biasanya laporan keuangan ini seragam. Boleh teman-teman nanti lihat di laporan keuangan teman-teman dibedakan dengan laporan keuangan di perusahaan lain yang sama-sama go public. Saya rasa akunnya aja sama gitu. Walaupun ada yang berbeda ya 1-2 aja yang berbeda. Tapi secara undang-undang, secara peraturan akuntansi keuangan itu punya yang namanya standar yang kita sebut sebagai standar akuntansi keuangan. Nah, itu yang dipakai semua orang atau yang dipakai semua perusahaan di Indonesia untuk membuat sebuah laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan ini menjadi hal yang seragam, yang sama satu sama lain. Nah, bedanya kalau informasi keuangan lain ini karena dia dipakai untuk pihak internal, dia lebih sifatnya tidak normatif dan detail. Jadi, tergantung kebutuhan dari masing-masing internal itu sendiri. Bisa jadi pihak internal yang satu dengan yang lainnya butuh informasi yang berbeda. Karena ini tidak dipublikasikan dan hanya untuk kepentingan sendiri, maka perusahaan bebas. Tidak ada aturan yang mengikat. Seharusnya akuntansi manajemen itu terdiri dari apa saja, perhitungannya seperti apa yang harus dicantumkan, itu enggak ada. Sehingga semuanya lebih tidak normatif dan cenderung detail. Karena tergantung sama kebutuhan dari manajemen perusahaan. Bentuknya biasanya bentuknya adalah pertanggungjawaban dan diferensiasi. Jadi pertanggungjawaban dari misalnya submanajemen ke manajemennya, kemudian dari subbagian ke bagiannya dan sebagainya. Dia bentuknya pertanggungjawaban dan dia diferensiasi satu sama yang lainnya. Sehingga intinya kalau informasi keuangan lain itu karena dipakainya untuk internal, dia lebih fleksibel. Tergantung sama kebutuhan dari pemakainya itu sendiri. Nah, ini tadi ya, dipelajarinya di akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, ini adalah siklus kalau kita bilang. Jadi,
Teman-teman nanti akan melihat siklus ini yang pertama